Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang restrukturing organisasi atau rekonstruksi organisasi restrukturisasi. Selanjutnya dibawa oleh Ibu Soal. Oke, jadi di dalam restrukturisasi organisasi itu kita perlu mendesain struktur dulu bagaimana dan melihat 4 aspek kontingensi di sini. Yang pertama itu ada environment. Jadi environment atau lingkungan, di mana kita harus mengidentifikasi lingkungan kita, apakah lingkungan kita itu stabil atau tidak stabil di dalam politik, teknologi, pasar, dan sosial. Nah, kemudian kita menganalisis lagi mengenai aspek organization size atau ukuran organisasi, di mana ketika organisasi kita kecil maka cenderung menggunakan struktur sederhana dan informal. Tetapi ketika organisasi kita itu besar, maka semakin kompleks dan terstruktur bentuk organisasinya. Nah, kemudian aspek teknologi. Jadi jika pekerjaan di dalam organisasi saling tergantung secara teknis, misalnya antara tim produksi dengan tim desain, maka dibutuhkan struktur yang memungkinkan kerja lintas fungsi dan komunikasi intensif. Kemudian yang terakhir adalah aspek organization strategi atau strategi organisasi. Jadi strategi menentukan fokus utama organisasi. Jika strateginya efisien, maka terstruktur akan sentral dan formal. Jika strateginya inovasi dan fleksibel, maka perlu struktur yang otonom dan terdesentralisasi. Nah, jadi sebelum kita membentuk struktur organisasi, kita harus mendesain dengan memperhatikan 4 aspek dari kontingensi. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada struktur fungsional. Di sini ada 2 level. Yang pertama itu ada presiden atau pemilik kepentingan tertinggi di dalam sebuah organisasi. Kemudian ada VP. VP ini adalah wakil presiden, di mana mereka satu level di bawah dari orang yang paling mempunyai kepentingan di organisasi. Nah, di sini ada VP Research, terus ada VP Manufacturing, VP Engineering, VP Marketing, VP Finance, dan VP Human Resource. Nah, jadi masing-masing dari wakil presiden ini tuh mereka memegang fungsinya tersendiri. Seperti wakil presiden research, dia hanya memegang departemen research saja. Kemudian ada manufacturing yang memegang departemen manufacturing, dan ada engineering, marketing, finance, dan human resource. Yang dimana mereka ini semua dilandaskan berdasarkan spesialisasi, hubungan antar garis dan staf, rentang kendali, dan wewenang dan tanggung jawab. Jadi tiap wakil presiden yang memegang fungsional ini, mereka tuh mempunyai spesialis tersendiri. Jadi misal wakil presiden memegang research, fungsional research, nah dia tuh mempunyai spesialis terhadap research ini, seperti itu. Dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pegang tersebut, seperti itu. Yang dimana struktur ini dianggap mempermudah pengelolaan tenaga ahli jika mereka dikelompokkan dalam departemen sesuai keahlian atau spesialis mereka. Yang dimana mereka semua itu di bawah pemimpin yang juga ahli dalam bidang tersebut, seperti itu. Oke, jadi di sini ada kelebihan, kekurangan, dan kesesuaian dari struktur fungsional. Nah, di sini ada 5 kelebihan dari struktur fungsional. Jadi kelebihan yang pertama itu ada mendorong dan mengembangkan spesialisasi teknis. Kemudian yang kedua ada mendukung efisiensi dan mencegah duplikasi sumber daya. Kemudian yang ketiga ada membuka jalur karir bagi spesialis dalam departemen besar. Kemudian ada komunikasi dalam lebih efektif karena pimpinan paham bidangnya, seperti yang aku
dijelaskan tadi, tiap wakil presiden yang memegang fungsional atau bidang mereka itu mereka sangat berkompeten dalam hal itu. Nah, kemudian ada memungkinkan pengembangan proses kerja yang seragam. Nah, kekurangan itu ada 5 juga. Yang pertama itu fokus pada tugas rutin bisa membuat pandangan sempit. Kemudian manajer punya perspektif terbatas hanya pada departemennya. Yang seperti aku bilang tadi, kalau wakil presiden yang memegang riset, dia tuh hanya fokus terhadap riset saja, tidak fokus terhadap bidang yang lain. Jadi sangat memiliki keterbatasan perspektif. Kemudian ada koordinasi antar fungsi bisa sulit dan lambat, sama juga. Jadi karena terlalu fokus akan bidangnya, jadi koordinasi itu sulit dan lambat. Dan tanggung jawab hasil akhir tidak jelas. Dan yang terakhir, sulit membentuk manajer umum karena mereka itu spesialis atau hanya berkompeten pada satu bidang mereka tersendiri, seperti itu. Nah, dan di sini ada cocok digunakan untuk jika apa, dalam kondisi apa. Nah, yang pertama itu ada lingkungan stabil dan dapat diprediksi. Kemudian organisasi kecil atau menengah, teknologi rutin dan terfokus dalam satu fungsi. Kemudian mempunyai tujuan utama seperti efisiensi dan kualitas teknis, seperti itu. Oke, di sini ada struktur divisional. Di sini bisa kita lihat ada presiden, kemudian ada wakil presiden. Wakil presiden yang memegang produk A, produk B, dan produk C. Jadi masing-masing divisi ini tuh mempunyai penanggung jawab dari wakil presiden, yang dimana wakil presiden yang sudah memegang unit, mereka tuh memiliki kepentingan untuk menjalankan operasinya. Nah, dan wakil presiden yang sudah mengambil produk A, dia itu tidak bersangkut pautan lagi dengan produk B. Jadi dia fokus terhadap produk yang dia pegang. Contohnya seperti ini, produk A itu dia mempunyai manajer sales, manajer manufacturing, dan manajer research. Nah, 3 manajer ini itu tidak bersangkut paut dengan produk B, karena produk B akan membuat strukturnya sendiri, tidak seperti produk A. Jadi produk A, produk B, dan produk C ini itu memiliki penanggung jawab yang berbeda, sehingga struktur mereka itu rentan juga berbeda-beda sesuai dengan produk apa yang mereka pegang, seperti itu. Jadi mereka membuat struktur mereka sendiri. Oke, di sini ada kelebihan, kekurangan, dan kesesuaian dari struktur divisional tadi. Nah, jadi ada 5 kelebihan dari struktur divisional. Yang pertama itu mengenali keterkaitan antar departemen dan mengurangi kompleksitas. Kemudian ada fokus pada hasil divisi dan kebutuhan klien. Kemudian ada memberi peluang pengembang lintas keahlian. Kemudian meningkatkan akuntabilitas karena manajer divisi bertanggung jawab langsung. Jadi seperti yang tadi aku bilang, satu manajer atau wakil presiden itu dia langsung memegang produk tersebut, sehingga dia sangat bertanggung jawab secara penuh, karena dia diberikan kewenangan juga untuk membuat struktur sesuai dengan kinerja dia, seperti itu, kebutuhan untuk produk yang mereka pegang. Nah, kemudian ada kelebihan yang terakhir itu memperkuat keterlibatan tim dalam pekerjaan. Itu kelebihannya. Kemudian ada 5 kekurangannya. Yang pertama itu ada duplikasi sumber daya di tiap divisi bisa boros. Kemudian ada sulit bagi spesialis untuk berkembang karena terbatasnya pada divisinya. Jadi yang dimaksud dalam sulit bagi divisi spesialis untuk berkembang, mereka tuh hanya fokus ke dalam divisi mereka. Jadi mereka nggak bisa berkembang gitu. Skill mereka hanya fokus terhadap spesialis yang mereka udah berkompeten dalam hal itu. Kemudian ada kurangnya interaksi antar spesialis dan divisi lain, karena yang divisi itu mempunyai fokusnya tersendiri, sehingga
interaksi antar divisi lain itu sangat kecil sekali dan susah. Kemudian beban kerja ganda bisa menyebabkan stres. Kemudian divisi bisa terlalu fokus pada tujuan sendiri, lupa tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, maksudnya itu divisi fokus terhadap tujuan sendiri, ya mereka mempunyai divisinya masing-masing nih, meski mereka mempunyai tujuannya tersendiri di dalam divisi tersebut, sehingga mereka seringkali lupa akan tujuan dari organisasi mereka seperti itu. Nah, jadi struktur divisional itu cocok untuk organisasi apa sih? Yang pertama itu lingkungan tidak stabil atau cepat berubah. Kemudian organisasi besar, kemudian teknologi saling menguntungkan antar divisi, dan tujuan utama yaitu spesialisasi produk dan inovasi. Seperti itu. Oke, ini kuis. Langsung dijawab aja. Oke, selanjutnya itu domain struktur. Jadi domain struktur itu gabungan antara struktur fungsional dengan struktur berbasis proyek atau program. Jadi itu kayak karyawan itu bisa punya dua bos. Yang pertama itu berdasarkan fungsi kerja kayak engineering, software, dan hardware. Nah, kedua itu bos yang berdasarkan proyek atau program kayak yang mengatur tuh waktu akhir jalan tim kayak vice president program. Nah, jadi yang pertama tuh di level yang paling atas ada presiden. Jadi presiden itu orang satu dalam organisasi yang memegang kendali atas strategi besar dan arah organisasi. Nah, kemudian ada vice president yang pertama vice president program, jadi yang bertanggung jawab atas semua proyek atau program yang sedang berjalan. Nah, kemudian vice president engineering itu yang mengelola semua hal teknis software dan hardware. Kemudian vice president engineering yang bertanggung jawab atas proses produksi barang. Kemudian ada vice president finance yang bertanggung jawab atas keuangan, anggaran, dan akuntansi. Nah, kemudian ada vice president marketing yang mengurus promosi, branding, dan penjualan. Setelah itu selanjutnya itu ada program manager. Itu kayak dia yang bertugas memastikan target proyek itu tercapai. Jadi itu mengendalikan tim dari berbagai departemen. Jadi kayak dia bisa mengendalikan software, hardware, dan software manager dan bawah lagi. Kemudian di bawah manager itu ada software dan hardware. Nah, jadi itu vice president engineering itu membawahi dua direktur. Di direktur pertama itu software director mengawasi software manager. Nah, software manager itu memimpin software teams. Jadi software team itu yang mengerjakan codingnya, testingnya, dan segala macam. Kemudian ada hardware director. Jadi itu hardware director itu mengawasi hardware manager. Terus hardware manager itu memimpin hardware teams. Nah, sekarang ada kelebihan kekurangan sesuai dari struktur ini. Jadi kelebihannya itu yang pertama fokus pada produk atau proyek dan integrasi keahlian fungsional. Jadi itu kayak struktur ini tuh mendorong kerjasama antar departemen kayak misalnya engineering, pemasaran, dan keuangan untuk menyelesaikan satu produk atau proyek secara efisien. Terus yang kedua itu penggunaan SDM secara fleksibel. Jadi orang-orang dari berbagai departemen itu bisa dipinjamkan kayak ke proyek sesuai keahlian mereka. Jadi tenaga ahli tidak hanya mengerjakan satu hal saja, jadi bisa mengerjakan beberapa hal. Kemudian yang ketiga, pembelajaran fungsional bisa menyebar ke proyek. Itu maksudnya itu ilmu atau pengalaman dari satu proyek bisa dibawa ke proyek lain. Jadi ada pertukaran ilmu antar tim. Kemudian yang keempat ada mekanisme penyimbang kekuasaan. Nah, ini maksudnya karena ada dua jalur kekuasaan tadi, karena ada dua bos. Jadi organisasi itu jadi punya cara menghadapi kompleksitas kekuasaan. Jadi tidak semua pusat mutlak di tangan
Kemudian yang kelima, adaptif terhadap perubahan. Jadi jika terjadi perubahan kondisi kayak pasar, teknologi, dan krisis, organisasi itu bisa memilih fokus ke fungsi teknis atau proyek tergantung kebutuhannya saat itu. Terus ada kekurangan itu sudah diterapkan tanpa manajemen yang betul. Jadi maksudnya perlu budaya organisasi yang siap karena sudah rumit, kalau tidak siap malah bikin kacau. Terus yang kedua, sering terjadi konflik antara fungsi dan proyek. Nah, misalnya nih di teknik ingin menggunakan satu cara, tapi program manager itu ingin cara lain. Nah, konsep ini masih terjadi. Terus tugas dan peran bisa membingungkan karena seorang punya dua bos, jadi karyawan itu bingung mau harus mengikuti arahan siapa kedua. Terus yang keempat, kinerja bisa turun tanpa keseimbangan kekuasaan. Itu kalau salah satu pihak proyek atau fungsi ini lebih dominan, bisa merusak sistem kerja yang seimbang dan hasil jadi jelek. Yang kelima, tuntutannya tidak konsisten. Jadi bisa jadi dua satu punya pemikiran berbeda yang saling bertentangan. Nah, ini bikin tim bingung dan pekerjaan tidak produktif. Yang keenam, orang dengan kemampuan politik lebih diuntungkan. Ini maksudnya karena banyak atasan dan jalur koordinasi, orang yang pandai berpolitik itu bisa naik lebih cepat. Jadi merugikan profesional penyakit. Terus kesesuaiannya itu, jadi keuntungan di sini cocok ketika ada dua faktor fokus besar, kayak unik dan keahlian teknis. Misalnya itu perusahaan teknologi yang butuh inovasi produk dan keahlian teknis tinggi sekaligus. Terus yang kedua, tekanan untuk memproses informasi yang kompleks. Jadi itu kalau perusahaan butuh cepat menanggapi data, laporan, dan komunikasi antar tim, struktur ini membantu mempercepat arus informasi. Terus yang ketiga, tekanan untuk berbagi sumber daya. Nah, kalau semua proyek harus berbagi tenaga ahli, alat atau teknologi sama, nah, seperti ini memungkinkan pembagian ini lebih terstruktur. Selanjutnya ada proses struktur. Nah, ada proses struktur ini struktur yang berbasis proses. Jadi kayak struktur ini tuh beda dari struktur yang lain karena fokus utamanya itu adalah proses diskusi utama teman diskusi. Nah, yang pertama itu ada senior manajemen tim. Itu tuh pimpinan tertinggi dalam organisasi, direksi atau manajemen pusat yang bertugas sebagai pemimpin keseluruhan dan juga pendukung bagi segala proses utama. Jadi dia bukan hanya mengontrol dari atas, tapi ikut mengawasi dan mendukung proses penting. Terus yang kedua, developing produk proses. Jadi ada proses owner. Jadi itu proses owner itu orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses ini. Dia memastikan produk baru dikembangkan secara efisien dan inovasi. Dan ada cross functional team members, yaitu tim dari berbagai bidang yang bekerja sama dalam proses inovasi produk. Terus yang ketiga itu wearing customer after proses. Nah, owner itu yang bertanggung jawab memastikan kesadaran pelanggan diproses dengan cepat, akurat, dan efisien. Nah, kalau customer cross functional team members ya itu tim penjualan atau logistik dan keuangan dan produksi. Terus yang terakhir itu ada supporting customer business process. Jadi proses owner itu memastikan pelanggan puas, mendapatkan bantuan teknis jika ada masalah dan merasa didukung. Nah, kalau cross functional team members ya itu termasuk tim layanan atau tim teknis atau tim perawatan produk dan tim pemasaran. Jadi jika pelanggan mengalami masalah itu teknis dengan produk, tim ini yang bertanggung jawab memberi solusi dan memastikan produk tetap berfungsi dengan baik. Nah, ada kelebihan kekurangan kesesuaian dari konteks struktur itu. Pertama, kelebihannya itu fokus pada keputusan pelanggan. Jadi karena semua tim bekerja berdasarkan proses, mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan pelanggan dan bisa langsung ke fokus utamanya. Kemudian untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Jadi proses kerja jadi lebih cepat dan lancar karena tidak terhambat
pembagian antar departemen. Salah satu fokus utamanya ke bisnis utamanya. Kemudian yang ketiga, respon cepat terhadap perubahan lingkungan dan permintaan pelanggan. Jadi itu organisasi bisa beradaptasi lebih cepat karena tidak perlu menunggu keputusan dari atasan atau antar departemennya. Yang keempat, kolaborasi dan eksekusi yang kuat. Jadi itu tim dari berbagai latar belakang bekerja sama, meningkatkan kerjasama dan integrasinya. Kemudian yang kelima, pengetahuan yang luas dan pemahaman menurut terhadap lapangan kerja. Kemudian yang keenam, meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi karyawan merasa lebih berperan dalam proses besar, sehingga itu mereka lebih bersemangat dan termotivasi. Kemudian yang ketujuh, dia lebih rendah karena struktur korporat lebih sedikit. Jadi tidak terlalu banyak level manajemen atau struktur yang rumit, jadi lebih hemat biaya struktur ini. Nah, kekurangannya yang pertama tuh mengancam posisi manajer menengah dan status spesialis. Jadi karena struktur ini jadi lebih datar, beberapa peran bisa dianggap tidak perlukan. Kedua, harus bisa menyeimbangkan fleksibilitas dan efisiensi. Yang ketiga, sulit mengawasi banyak fungsi sekaligus karena membutuhkan perubahan secara berpikir dari kontrol ketat menjadi kerjasama tim. Kemudian yang keempat, sumber daya bisa terduplikasi atau sulit berbagi pengetahuan. Kemudian yang kelima, butuh keterampilan baru untuk mengelola hubungan antar tim. Kemudian yang keenam, proses pengambilan keputusan bisa lebih lama. Nah, kalau dilakukan secara tim, kadang kalau banyak ikut diskusi dan kehilangan fokus utama tuh bisa mempengaruhi pengambilan keputusannya jadi lebih lama. Terus tidak efektif jika prosesnya dipilih salah. Ini ada kesesuaiannya. Jadi betul sesuai dengan ketika lingkungan tidak pasti dan sering berubah. Jadi organisasi itu harus cepat beradaptasi. Jadi struktur proses ini lebih fleksibel. Kemudian ukuran organisasi menengah sampai besar. Jadi organisasi besar itu lebih sulit dikelola secara tradisional. Jadi proses ini sederhanakan jalan. Kemudian teknologi yang tidak rutin dan sampai bergantung. Kemudian yang keempat itu tujuan organisasi berfokus pada pelanggan. Jadi proses struktur itu prioritasnya itu keputusan pelanggan. Nah, jadi proses struktur itu membantu mencapainya. Nah, kita ada proses struktur. Jadi yang pertama itu ada understand the market and buy the business. Itu maksudnya memahami pasar dan cara bisnis. Jadi itu proses ini tuh awalnya ini berfokus pada riset pasar, tren, pelanggan dan kompetitor. Nah, di tahap itu perusahaan menyusun strategi dan rencana bisnis berdasarkan informasi pasar yang sudah diriset. Konsultasi itu kayak survei pelanggan, analisis kompetitor, usulan strategi pemasaran. Kedua ada acquire and retain customer. Jadi mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Tahap ini tuh fokusnya adalah bagaimana menarik pelanggan baru dan menjaga pelanggan lama tetap setia. Kayak mencakup promosi, layanan pelanggan, program loyalitas. Kemudian ada value solution, itu membangun solusi yang bernilai. Nah, tahap ini tuh adalah proses menciptakan produk atau layanan yang punya nilai bagi pelanggan. Kemudian ada deliver solution and add value, yaitu mengirim solusi dan menambah nilai. Ini adalah proses mengirimkan produk atau jasa ke pelanggan dan memberikan layanan tambahan. Tujuannya bukan hanya mengirim produk, tetapi membuat pelanggan puas dan loyal. Terus yang terakhir itu manage the business, itu mengelola bisnis. Nah, ini proses pendukung yang berjalan di bawah semua proses utamanya. Ya, mencakup keuangan, sumber daya, teknologi, dan sistem manajemen.
struktur ini fokus pada produk sebagai pusat nilai dan investasi perusahaan. Tujuannya menghasilkan produk terbaik, unggul secara teknis maupun inovatif. Kemudian untuk sumber daya diukur dari seberapa cepat dan seberapa tadi produk yang dihasilkan dari perusahaan. Kemudian struktur organisasinya dikelola oleh tim produk, pusat lalu berdasarkan produk dan peninjauan kinerja sebuah produk. Dan terakhir, bagaimana sedikitnya ada siklus pengembangan produk, FRP, uji coba dan juga peluncuran. Sedangkan untuk customer centric, struktur ini berorientasi pada pelanggan sebagai pusat dari semua aktivitas perusahaan. Tujuannya adalah menyediakan solusi terbaik bagi pelanggan, bukan sekedar produk terbaik saja. Untuk sumber nilainya terletak pada kemampuan memberikan bundle produk, layanan, konsultasi, dan juga dukungan kepada customer dari perusahaan kita. Untuk struktur organisasinya didasarkan pada segmen pelanggan dengan tim yang fokus pada kebutuhan tiap segmen. Dan dalam proses ini customer relationship management atau CRM-nya, integrasi lintas produk dan layanan serta pengelolaan produksi end-to-end. Di antara kedua ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk kelebihan dari product centric adalah sangat efektif untuk industri dan teknologi manufaktur. Sedangkan untuk kelebihan dari customer centric adalah memungkinkan loyalitas pelanggan lebih tinggi karena pengalaman yang lebih relevan. Untuk kekurangan dari product centric ialah cenderung mengabaikan kebutuhan pelanggan secara individualis. Dan kekurangan dari customer centric adalah kompleksitas organisasi yang lebih tinggi. Struktur organisasi customer centric. Struktur organisasi customer centric ditetapkan secara nyata dalam sebuah perusahaan. Yang dimana pada bagian A, yaitu market fencing sebelah kanan, terletak di garis depan organisasi dan melakukan berinteraksi dengan para pelanggan. Market fencing dibagi menjadi dua, yaitu customer segment team dan juga customer team. Apa itu customer segment team? Yaitu tim yang berfokus pada segmen pasar tertentu, misalnya UKM, enterprise atau sektor kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk customer team itu adalah tim yang menangani kebutuhan spesifik pelanggan besar secara personal. Fungsi utama dari market fencing adalah mendengarkan kebutuhan pelanggan, merancang solusi yang sesuai, dan juga menjadikan jembatan antara pelanggan dan tim support atau internal. Kemudian yang kedua adalah support group, produk dan layanan pendukung, berisi dari unit produk dan layanan yang menyediakan komponen teknis dan operasional dari solusinya. Di dalam ini ada tim produk 1 dan 2, tim layanan 1 dan 2, dan yang terakhir adalah manufacturing service. Fungsi utama dari support group ialah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tim pelanggan, dan yang terakhir adalah tidak bekerja berdasarkan roadmap mandiri, tetapi atas arah kebutuhan dari para pelanggan. Kedua ini memiliki keterhubungan, yaitu struktur menunjukkan integrasi yang erat antara tim support atau produk layanan dan tim pasar, yaitu pelanggan. Tim pelanggan memiliki kekuatan untuk menaik sumber daya dari support group agar bisa menciptakan solusi yang terintegrasi. Perubahan paradigma dari product centric ke customer centric, yaitu perubahan budaya dari apa yang bisa kita buat menjadi apa yang dibutuhkan pelanggan. Kemudian pengukuran kinerja baru dari profit per produk ke profit per customer atau segmen. Yang ketiga adalah sistem informasi terintegrasi, yaitu berisi CRM, data analitik, dan customer insight menjadi krusial. Dan yang ketiga adalah kolaborasi lintas fungsi, yaitu terdiri dari atas produk, layanan, pemasaran, dan penjualan harus bekerja dalam satu sistem yang terpadu. Kesimpulan dari kedua ini adalah customer centric berfokus pada fokus solusi pelanggan. Sedangkan product centric fokusnya pada produk yang telah diciptakan serta inovasi sebagai nilai utamanya. Customer centric struktur memiliki kelebihan kekurangan dan kesesuaian. Kelebihannya adalah
menyediakan satu wajah terpadu kepada pelanggan, kemungkinan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan, memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dan membuat solusi khusus, dan yang keempat adalah membangun kapabilitas tanggapan pelanggan yang kuat. Kemudian memiliki kelemahan juga yang dimana tim pelanggan kita menjadi terlalu fokus ke dalam apa yang dimaksud pelanggan. Kemudian sulit untuk berbagi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan fungsional. Jadi dia nggak bisa untuk berbagi antara tim yang lainnya. 3. Pengembangan proses bersama antara bagian depan dan belakang sulit dilakukan karena mereka sudah individualis antar timnya. Dan yang terakhir adalah peran fungsi pemasaran menjadi tidak jelas. Memiliki kesesuaian yaitu lingkungan kompleks dan tidak pasti, kemudian organisasinya yang cukup besar, fokus pelanggan dan orientasi solusi, dan yang terakhir adalah teknologi yang sangat tidak pasti. Di sini ada struktur jaringan yang dimana di dalamnya terdiri atas design organization, kemudian ada producer organization, supplier organization, dan distribusi organization yang dihubungkan dan dikoordinasikan oleh broker organization sebagai pusat pengelola sebuah jaringan perusahaan. Struktur jaringan, kelebihan, kekurangan, dan kesesuaiannya. Di mana kelebihannya adalah fleksibel dan responsif terhadap perubahan dinamis. Terus menghasilkan organisasi terbaik dari yang terbaik pula. Setiap organisasi dapat memanfaatkan kompetensitasnya. Jadi setiap kelompok itu memiliki khas yang khusus untuk antara satu dan lainnya. Mendukung ekspansi global dengan cepat, dan yang terakhir dapat menghasilkan sinergi yang baik. Memiliki kekurangan yang dimana sulit mengelola hubungan natural antara organisasi yang otonom. Memotivasi anggota untuk mengurangi otonom agar bergabung dalam jaringan adalah sebuah tantangan dari organisasi tersebut. Keanggotaan dan manfaat bisa sulit dipertahankan. Dan yang terakhir adalah risiko berbagi pengetahuan atau teknologi yang bersifat rahasia. Jadi karena dia dekat dengan sama lainnya, memiliki risiko jika sebuah organisasi memiliki rahasia atau rahasia khusus dari organisasi tersebut. Memiliki kesesuaian di mana lingkungan yang kompleks dan tidak pasti, organisasi dari semua ukuran, kemudian ada spesialisasi dari inovasi organisasi, dan ada teknologi yang sangat tidak pasti. Saya di sini ada taktik pengurangan ukuran. Dimana taktiknya ada workforce reduction, ada organization redesign, dan system redesign. Untuk bagian karakteristiknya, fokus pada pengurangan jumlah staf jangka pendek. Kemudian untuk organization redesign ini fokus pada perubahan struktur organisasi jangka menengah bisa menjadi solusi transformasi. Kemudian yang terakhir ada fokus pada perubahan budaya organisasi dengan jangka waktu yang panjang dan transformasi yang menyeluruh. Memiliki contoh-contoh. Yang pertama pada bagian workforce reduction itu pensiun dini, PHK, dan transfer pekerja. Kemudian ada contoh dari organization design yaitu penghapusan fungsi atau unit atau lapis struktur, kemudian penggabungan unit dan redesign tugas dari setiap individu maupun organisasinya. Dan yang terakhir, contoh terakhir dari sistem redesign adalah perubahan tanggung jawab, inovasi yang berkelanjutan, simplifikasi, downsizing sebagai budaya dari sebuah organisasi. Oke,
Sekian, terima kasih dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.